perkebunan kelapa sawit ini memang perlu kita rumuskan sedemikian bersama-sama pemerintah, juga mungkin yang terkait lah tentang perkebunan. Saya bagiannya menyikapi bahwa kita tentang tenaga kerja ini supaya anak-anak muda generasi ini bisa tertarik kembali, mau kembali ke kelapa sawit. Berbicara mengenai terwujudnya sawit yang berkelanjutan nih Pak, kalau dilihat tadi berarti harapan Bapak pada pemerintah itu seperti apa Pak? Ya, harapan kita kepada pemerintah bahwa kelapa sawit ini kita sama-sama tahu suatu tanaman yang anugerah bagi bangsa kita. Terbukti ya, saya sendiri mengalami kesejahteraan dengan kelapa sawit ini. Jadi sekali lagi juga kepada pemerintah ya, untuk perkebunan ini bila perlu ada kementerian tersendiri supaya memang perkebunan bisa dikawal dengan ketat ya. Kami usul ada kementerian tersendiri untuk perkebunan ini. Baik, seperti itu. Pak Setiono, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami langsung secara online melalui aplikasi Zoom dari Riau. Baik, terima kasih Bapak. Demikian acara pada hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan dalam acara Wakil Rakyat Bicara Sawit. Bro, yo. Gimana kabar? Baik. Mantap. Yo. Woo. Mantap ya. Oke. All good. Oke, semuanya udah siap? Siap. Let's go. Woo. Boy, banyak konten buat netizen, banyak yang komplain. Boy, banyak konten buat netizen, banyak yang komplain. Jangan demi konten semua jadi cemen, karena ingin viral jadi netizen nakal. Jangan demi konten semua jadi cemen, tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Boy. Selalu bersemangat kalau kita bisa hadir di gudang yang misterius ini, yang penuh dengan neti, geng neti. Apa kabar semuanya, geng neti? Ya. Semangat banget ya. Semangat. Udah pada makan. Udah pada makan. Makanya bisa dinilai dari suaranya ya. Betul. Tapi ini ada sesuatu yang penting untuk kita bahas. Yes, apa itu Yos? Karena di Indonesia itu partai politik memiliki kuasa yang sangat besar. Sangat besar. Maka dari itu, apakah para partai politik ini sudah dikenali oleh seluruh lapisan masyarakat? Itu pertanyaannya. Betul. Dan mengapa kita harus mengenal partai politik yang akan menghiasi pesta demokrasi? Kenapa kan? Kenapa? Pertanyaan penting itu. Yes. Tapi daripada kita bertanya-tanya dan kita tidak menemukan jawabannya, ya, daripada kita buta, mendingan kita buka data. Mana itu? Itu dia tuh. Nah, sambut pemilu 2024. Ketahui rekam jejak partai politik di Platform ini. Ya. Bener nggak? Oh, Neti, lo kalau mau nyari informasi sudah ada platformnya. Iya. Banyak dong platformnya. Salah satunya ada kan tadi
Bawaslu ada, ya kan? betul. Ataupun juga platform-platform yang lain, TVRI, ya kan? Pasti jadi platform. Ya, itu perlu banget kalau kita punya informasi yang benar, kita akan membuat kita jadi lebih bijak memilih. Betul, setuju. Seperti Viti ini. Ya. Rekam jejak selama ini kenapa lagi? Caleg pernah korupsi, kira punya agenda, kira dan punya rencana. Coba lihat sejarahnya, isu yang dibawa mereka kampanye lagi. Iya, kreatif. Lumayan, bagus. Tadi Ya. akun Indonesia Bijak Memilih ya, .id apa itu tadi? Yes, Ya. betul, itu dia. Nah, Oke ini- juga tuh ya, cara Oke. pendekatan yang membuat kita jadi lebih tertarik, teredukasi. Bener banget, kita perlu melihat track record para partai, lalu individu, yaitu kandidat-kandidatnya. Jelas dong, karena kan kita nggak bisa. Masa kita memilih calon kandidatnya itu berdasarkan ganteng, cantik, Nggak bisa. ajakin jalan, terus habis itu ketemu orang tuanya, terus tentukan tanggal pernikahan, kan nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Iya kan? Aku juga cari tahu tentang parpol. Di mana-mana kan udah disusupi buzzer. Buzzer tuh belum apa-apa iya, tuh. Benar. Tapi kan paling enggak kita mesti cari tahu dulu bibit bebet bobotnya gitu loh. Iya dong. Setuju nggak? Iya. Semua sama aja. Tapi ada yang ganteng dan cantik, boleh kali milih itu aja. Kalau ngomongin ganteng yang cantik ngomongnya jadi nyeret. Iya. Jangan Ganteng dan cantik sih. Nah, bener. Nggak bener itu kalau milih cuma dari fisik. Harusnya dilihat dari kompetensinya dong, dia mampu apa enggak. Kenceng juga nih orang. Aduh, emang pada tahu gak sih berapa banyak partai pemilih yang ikut di Indonesia ini? Oh, Iya, benar banyak. Jadi lu nggak tahu? Gak tahu nih. Berapa nih? Tapi kan maksudnya karena kita pun karena saking banyaknya, jadi kan pun juga kita gimana ya cara Kita perlu tahunya PDKT. ya? Iya, perlu Benar. PDKT. Karena kan bukannya kita nggak peduli, tapi kita nggak tahu mungkin sekarang. Nanti mungkin kita akan tahu. Sekarang kita belum tahu gimana Betul. caranya, ya kan? Iya. Kita Bagaimana? harus mencari tahu kalau kita belum tahu. Ya. Jadi perlukah kita sepeduli itu dan stalking para parpol dan kandidat? Ini bahasanya agak-agak ini ya, berbau-bau stalking ya. Penting nggak kita tahu kompetensi mereka? Itu penting kalau Oh, menurut gua. penting. Saya kasih tahu jawabannya, tetapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Jangan demi konten sebuah jadi cemen tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Boy. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus.
Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang maut. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Tensi politik semakin meningkat dan membuat anak muda merasa terpecah belah dan sulit untuk berpartisipasi dalam diskusi politik. Biar nggak mudah terhasut dan termanipulasi dalam pesta demokrasi, yuk ikutan nongkrong bareng Tike dan Akbar bersama Ray Rangkuti, Sultan Rifandi, Raihan Aryatama, hanya di Warung Pengkolan. Politik identitas menodai demokrasi. Selasa, 5 Desember 2023, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan demi konten semua jadi cemen, tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Balik lagi. Yes. Tadi kan ada pertanyaan tuh, perlu nggak sih kita stalking? Betul, dan itu menarik banget gitu karena kayak gua gitu ya, maksudnya gue pengen banget untuk kontribusi lebih, tapi nggak tahu bagaimana caranya untuk mencari tahu. Iya. Misalnya, kira-kira kemana aja sih, gimana cara stalkingnya itu? Oke, kalau begitu coba kita lihat VT yang berikut ini dulu. Ya, Yes. kita lihat VT-nya. Memilih calon pemimpin didasarkan pada rekam jejak hingga gagasan. Nah, itu dia. Iya. Tapi sudah ada yang membahas ini, kalau mau memilih pemimpin itu jangan cuma dari fisik. Tadi kan ada yang mau dari Betul. fisik. Siapa tuh dari fisik tadi tuh? Aduh. Betul. Kalau ada yang ganteng, yang cantik boleh kali, kata dia gitu. Jomblo kayaknya ya. Jomblo ya. Iya. Aduh. Tapi juga harus berdasarkan rekam jejak dan kompetensi tadi ya. Jadi kita mesti cari tahu juga kalau bicara soal rekam jejak itu, emang taunya dari mana? Dari sumber informasi yang valid. Gitu. Ya, betul. Nah, ini nih kita bakalan baca dulu komen-komen dari netizen. Nah, komennya netizen biasanya plus menarik. 62 ini kan kadang-kadang suka ajaib ya. Tuh, kalau parpol memilih calon itu aja dengan track record yang nggak bagus. Bukankah parpol secara tersirat mengajak golput? Wih, gimana? Golput semua katanya. Waduh, kalau kayak gitu gimana Yos? Tersirat mengajak golput. Saya masih kurang ngerti nih kalau netizen tuh berkomentar. Dari mana tersiratnya kalau dia milih satu orang itu aja gitu? Coba ya, kita telah ya. Kita telah lagi. Oke. Kalau parpol memilih calon itu aja, ya kan? Dengan Berarti? track record yang nggak bagus. Bukankah parpol secara tersirat mengajak golput? Enggak sih kalau gue bilang. Kok kayaknya saya juga tidak mengerti ya arah dari komennya sebenarnya gimana? Lu udah ngerti nggak? Banyak juga ya partainya. Benar ya. Banyak partainya. Pasti partai banyak. Makanya kalau partainya banyak, kenapa pilihnya yang itu aja gitu kan? Iya, benar. Mungkin lebih ke sana kali ya arahnya ya. Oke. Ada komentar lain nggak yang kita bahas nih? Benar. Coba kita lihat. Nih gue baca ya. Ya. Udah gua aja kalau gitu yang baca ya. Gua Saya aja dalam hati tadi bacanya, silakan. Iya. Ketua parpol dan para seniornya harus lebih teliti dalam
apa nih? Menseleksi. Menseleksi. Betul. Menseleksi kadernya, apalagi kader baru. Ya. Kader 2. Kader dua. Maaf. Kader yang Kader biasa pangkat 2. menyerang sara atau melecehkan tokoh agama akan mempengaruhi pilihan politik. Ingat, track record kader parpol di sosmed bisa menjadi berkah atau musibah. Woi. Ini benar, saya setuju nih. Tuh. Si Doni setuju sama gua. Doni namanya. Enggak tahu. Tuh, bener nggak? Tuh. Benar, setuju gua. Kader-kader yang biasa menyerang sara atau melecehkan tokoh agama itu mempengaruhi pilihan politik. Benar. Iya. Memang itu istilahnya mengganggu ekosistem Asik nih. pemilu kita ini loh. Ya kan? Kita kan jadinya kayak enggak. Gitu. Bahasa lo sudah mulai kader 2. Oke. Kader-kader. Oh iya, tadi kader 2. Kita lihat komen berikutnya. Komen ada lagi nih komen nih. Oke. Dari akun Nggak ada, kan diburemin. Oh iya, dari akun diburemin. Iya. Rakyat harus cerdas dalam menentukan pilihan dan tidak memilih hanya karena sekedar fanatik terhadap parpol. Saya nggak setuju tuh fanatik ya. Perlu melihat track record dari calon pemimpin yang ingin dia pilih. Jika rakyat cerdas, maka para narapidana korupsi ini tidak akan terpilih. Ucap catur. Agak sia-sia tim kreatif memburemkan namanya. Karena dia sendiri ngomong. Tapi pas dibuka namanya Arman. Iya, dia sendiri ngomong, ucap catur ya. Cuman pasti ada kepanjangannya. Bapak catur. Bapak kayaknya sakit hati banget ya sama parpol ya. Ini penting nih, kalau fanatisme itu tidak nolong sebenarnya. Betul. Fanatisme itu tidak nolong. Kalau kita mau fanatik tuh fanatik sama kebersamaan. Betul. Jangan sama pilihan. Betul. Keren nggak? Keren nggak? Iya. Sampai jumpa. Belum selesai. Kalau keren dikit sampai jumpa. Iya. Takut habis itu nggak keren. Masih segmen 2 Yos. Iya. Tapi pokoknya jangan sampai fanatik. Ini kalau misalnya kita lihat banyak juga tuh yang lolos menjadi misalnya calon-calon tapi mungkin di daerah-daerah dan punya track record narapidana korupsi, makanya catur ngomel kayak gitu. Betul. Itu catur yang ngomel kalau saya sih. Saya kirain catur bekas narapidana juga. Iya, maksudnya kenapa yang lain diajak saya enggak? Maksudnya gitu. Enggak ya? Bisa. Oke. Itu. Nah, pokoknya ya itulah menariknya kalau kita lihat komen-komen nih. Yes. Fanatik benar, fanatik sama Indonesia dong. Jangan fanatik sama golput, negatif-negatif gimana? Iya kan? Betul, situ yang paling suka nyinyir. Nah, tapi kita juga jangan lihat parpol karena warnanya doang sih. Jangan cuma karena fanatik doang gitu. Benar juga ya ternyata. Juga dong, nggak cuma warnanya. Masa warnanya doang yang dilihat? Masa tiba-tiba ngelihat parpol warnanya, warnanya fuchsia nih. Gak ada fuchsia. Gak ada. Iya. Ini lucu banget hijaunya turquoise. Gitu. Kayak gitu ya. Kita harus bisa hafal dan ingat nih mungkin ya. Benar. Pada hafal nggak nih? Mana sih? Nah, makanya kita perlu tuh stalking parpol. Jadi kita harus juga cari tahu parpol yang kayak gimana. Jangan cuma cari tahu tentang gebetan doang. Gebetan doang. Kita gebetan sampai uber-uber. Parpol juga harus sama, di stalking juga dong. Benar. Oke. Jangan tenang. Tenang. Kayak gini nyuruh tenang. Kalau jangan tenang, malah rusuh. Ini saya suka nih pendapatnya yang ini nih. Lumayan tajam nih. Coba lompat jendela. Sini. Nah, ini dong. Coba bro. Coba di tengah-tengah. Waduh, gila. Coba ini kita pengen tahu ya. Ini kan kalau misalnya dilihat dari sini kan kayak netizen ya. plus 62. Netizen. Oh iya. Oh iya benar. Tapi kan sangat misterius sekali. Kita nggak tahu ini siapa sebenarnya kan. Kita harus bisa di usernya. Kenapa? Sensor tadi kan. Oh iya. Iya. Oh ini catur. Bukan catur. Ini kita harus kenalan nih ya. Siapakah dia sebenarnya? Coba. Untuk perkenalan dibuka dulu. Bodinya dibuka dulu. Akun profil palsunya dibuka dulu. Ya.
adalah yang buat belum kenal, kita kenalan. Lutfi Nugroho. Mas Lutfi Nugroho. Ya. Waduh. Lutfi Nugroho ini dari Public Affairs Lead Pink Policy. Ya. Mungkin mesti dikasih tahu itu kan Itu apa artinya? Kalau saya cepat ngomongnya. Iya, itu apa? Public Affairs Lead Pink Policy. Ya. Nah, itu Public artinya itu masyarakat. masyarakat. Affairs. Selingkuhan. Apa artinya apa? Biar dia aja ngomong. Iya, Kalau kita ngomong ngaco. agak susah ya. Gimana? Ya, tuh? jadi mungkin jelasin think policy-nya ya, karena public affairs lead itu sebenarnya posisinya, posisi saya di kantor gitu. Oh, gitu. Sebagai public affairs. Benar, Think benar. policy itu apa? Nah, think policy itu one stop platform untuk kebijakan publik, gampangnya gitu. One stop platform untuk kebijakan publik. Karena Think adalah one stop platform. Polisi adalah untuk kebijakan publik. Oh iya. Ini saya baru tahu. Berbelas-belas tahun saya sekolah ternyata salah. Ini yang benar. Oke. Tapi keren dong. Itu berarti memikirkan kepentingan masyarakat dong. bekerja di situ. Betul. Jadi memang kita fokusnya ke kebijakan publik sih. Itu kita jadi banyak produknya di situ. Mulai dari pelatihan kebijakan publiknya, terus ada ruang diskusinya juga. Termasuk tadi kan sempat tuh dilihatin bijak pemilih juga. Nah itu juga sebenarnya kita juga membuat bijak pemilih sama teman-teman buat Sisap Indonesia. Berarti di belakang bijakmemilih.id itu Lutfi dan teman-teman. Betul, saya sama teman-teman gitu. Itu keren. Iya. Keren. Nah, berarti kan istilahnya kalau misalnya tadi kan kita lagi ngomongin tentang bagaimana caranya sih nge-stalking dalam tanda kutip itu parpol-parpol gitu. Nah, tadi pun juga kan Mas Lutfi udah kenceng banget tuh ngomongin di situ kan. Iya kan, jangan pilih yang ganteng sama cantiknya doang. Jangan pilih warnanya aja. Kalau orang buta warna gimana? Gitu. Dan Mas Lutfi yang ngomong enggak ya? Iya. Tapi make sense sih pemikiran Iya kan? Gimana caranya tuh? Gimana, Mas? Ya jadi sebenarnya kalau di bijak pemilih tuh kita mencoba jadi jembatan gitu ya. Tadi kan karena banyak banget informasi yang relevan tuh udah ada banyak tuh di luar. Cuma tuh kadang-kadang kita, terutama Gen Z ya, saya bukan Gen Z, mohon maaf ini milenial. Oh iya. Jadi Kenapa mesti minta maaf? Jadi kebetulan emang user target kita ada Gen Z gitu. Jadi Gen Z anak-anak muda gitu yang baru first time voter gitu ya, tapi dia susah mendapatkan informasi yang relevan gitu Mas. Karena kan banyak banget tadi informasinya banyak, parpolnya juga banyak gitu kan. Nah, bijak pemilih coba jadi jembatan, kita mengagregasi informasi itu kita kumpulin rame-rame sama teman-teman yang lain, sama institusi pemerintah lainnya juga untuk kita bikin informasi yang relevan. Jadi nanti pemilih sebelum dia milih tuh udah ngerti dulu nih parpolnya siapa, kandidatnya siapa, isu yang dia suka kayak gimana. Oh ternyata si kandidat A dia bawa isu terkait harga pangan murah nih. Oh saya juga suka karena saya pengen makan murah. Saya pilih misalkan gitu. Nah ini gimana caranya nanti kita bakalan ngomonginnya setelah ini. Jadi jangan di-reveal dulu nih semuanya Mas. Sabar. Jangan selesai nanti habis ini nih episode ini nih. Kelar nih kita. Saya aja masih banyak pertanyaan tapi saya harus menahan diri saya karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi tetap di sini, jangan kemana-mana. Yes. Jangan demi konten semua jadi cemen, tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya.
pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Kandungannya dia berapa banyak nih gitu. Jangan lupa saksikan Halo Dokter hanya di TVRI karena sehat itu asik. Jangan demi konten semua jadi cemen, tidak bisa diangkat. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Yes, saya selalu bersemangat. Tadi kita sudah dengar nih informasi dari Lutfi Nugroho. Boleh saya panggil Oho? Boleh. Bebas. Namanya Lutfi Nugroho. Kenapa Oho-nya doang yang di belakangnya nih pakai? Kan ada nama depannya. Bikin kesel ya. Nanya. Dia bilang boleh. Oke, tapi sebelum saya nanya-nanya lagi sama Lutfi, kita tuh udah mengumpulkan opini on the street namanya nih, dari orang-orang di jalan. Seperti apa pendapat mereka? Sama-sama kita saksikan. Ruli Natasha Wilhelminaka. Menurut aku bagus ya guys ya, tapi ada jeleknya juga, soalnya menurut aku agak nggak berguna juga, soalnya kan kita satu nih guys, nggak perlu sebenarnya partai-partai itu gitu. A few moments later. Perlu. Soalnya kan partai itu buat wakil-wakil rakyat kan. Halo, nama saya Audrey Ripka Nabel Panggabean dari SMA Kartika 101 Jakarta. Nggak tahu. Pernah? Mau menjadi generasi muda yang bisa mengedepankan membawa bangsa Indonesia semakin maju. Itu dia. Tapi tadi kalau misalnya dilihat-lihat adik yang pertama tadi agak-agak pelin-pelan ya. Iya. Boleh saya kata pelak-lakannya dulu boleh? Boleh ya, jangan. Iya, maksudnya gini. Ini kan mungkin dia belum stalking kali, ya kan? Seperti yang tadi kita bahas. Kalau misalnya udah stalking pasti akan jauh lebih mantep. Oh, iya nih, ini ada apa contoh kontennya seperti apa? Kalau misalnya stalking kan pasti kelihatan kan? Ada sih orang-orang yang kalau di interview memang semangat menjawab sehingga lupa apa yang dia jawab itu nyambung apa enggak, baru dia terakhir oh ya kayaknya maksudnya begini. Tapi ngomong-ngomong soal apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Think Policy ini, tadi kan mengagregasi informasi, betul, bahkan menjadi jembatan. Coba contohin jadi jembatan dulu mungkin. Boleh? Lo jangan apa-apa boleh ya. Semuanya yang dikasih tahu sama dia boleh jadi jembatan boleh. Ini dipanggil jiwa Oko, melayani, jiwa melayani. Iya. Benar juga public service. Yang mau saya tanyakan itu di mana kita bisa lihat informasi tadi. Oke. Iya, jadi sebenarnya informasi yang udah kami agregasi tadi itu bisa diakses di www.bijakmemilih.id. Gitu. www.bijakmemilih.id. Apa coba ulang? www.bijakmemilih.id. Tuh pintar. Nah ini nggak sembarangan netizen pintar. Jadi padahal matanya udah kriip-kriip tadi di sini. Ya kan? AC dingin, habis makan, waduh gila. Agak-agak oleng nih brother gitu. www.bijakmemilih.id. Betul. Keren. Di situ semua udah ada informasinya sih lengkap, mulai dari isu yang perlu kita tahu gitu ya sebagai pemilih. Jadi ada krisis iklim, terus ada tenaga kerjaan, ada hak sipil juga. Jadi ntar ada pop quiz di situ bisa tahu. Oh, benar. Jadi teman-teman bisa ikut kuisnya itu isinya apa kayak gitu. Nanti teman-teman bisa tahu isu yang teman-teman ikutin apa. Terus yang kedua rekam jejak partai politik, dan terakhir kita lagi mengembangkan namanya rekam jejak kandidat capres cawapres. Keren. Mantap. Ini diperlukan banget menjelang pemilu ya. Yes. Oke, coba kita nonton video yang satu ini lagi. Tentang apakah video ini? Partai udah keluar di Bijak Memilih dan ada data korupsinya.
Bijak memilih tentang partai politik akhirnya launch, dan ini aku mau bawa kalian untuk website tour. Ada apa aja sih di situ? Nah, kita bisa klik di sini, lihat profil partai politik. Kita akan dibawa ke page track record partai. Nah, di sini kalau kalian scroll ke bawah, dan ini berdasarkan nomor urut KPU ya, itu ada list profil partai-partai politik yang ikutan nanti di pemilu 2024. Misalnya kita klik sini. Nah, ini tampilannya ada kayak gini, website, social media, ada quick stats, nah ada disclaimer-nya, bisa dibaca lebih lagi di sini, tolong dibaca. Lalu ke bawah, ini ada kursi DPR saat ini yang di partai ini pegang, gender bacalek yang akan nyalek nanti, generasi umur-umur bacaleknya, dan top 3 perolehan suara. Ada inti, kalau dibuka, ini ada summary penjelasan profil dan sejarah partainya, dan kalau kalian klik ini hyperlink, kalian akan dibawa ke sumbernya. Wow, jadi kayak gitu ya, benar? Benar, persis. Itu persis kayak gitu. Persis kayak gitu. Oh, kita jadi itu ya, jadi pengen nanya. Itu namanya siapa yang tadi? Nanyanya yang berhubungan. Oh iya, maaf. Confidential information, jadi nggak bisa di-share. Nggak apa-apa. Di belakang kamera aja. Tapi itu benar-benar membantu, saya yakin tuh apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Think Policy. Terima kasih dong. Geng netis soalnya suka bawaannya kan komentar dulu, padahal di situ bisa dilihat. Betul. Ya. Jangan fanatis. Lihat pemuda kayak model kayak gini nih. Oh, benar. Lo yang ngomongnya barusan bukan? Saya juga kaget. Iya. Tiba-tiba Ada yang ngomong. Dari suara sih kayaknya ibu-ibu ya. Bukan. Bapak dong. Kalau ibu-ibu itu lebih serem lagi. Siap Pak Guru, siap. Tapi benar. Ada yang angkat tangan nih. Agak beda. Waduh. Nih coba ke depan dulu. Agak beda nih. Neti yang ini nih agak beda. Aduh. Sebentar. Nih, saya kayak agak familiar dengan penampilannya walaupun pakai masker nih. Kita seperti dejavu ya. Iya, kayak pernah kenal gitu. Di mana ya? Coba. Tuh, Di Papua kali. Apa? Enggak. Kalau saya apa di episode sebelumnya atau gimana gitu. Ini apakah kita harus reveal? Harus dong. Ini harus di-reveal dong. Ini Pokoknya di sini tidak boleh jadi netizen yang bersembunyi di balik akun palsu, fake account. Iya, di balik fake account itu nggak boleh. Maka dari itu kita minta coba Jangan buka kartu, biar aku aja buka masker. Bagus. Mau tanya udah disiapin berapa jam? Itu bagus. Bagus banget. Ya. Luar biasa di bawah sana. Bali meramaikan demi konten. Thank you Bung Ronald. Thank you. Kita pasti akan banyak belajar nih informasi biasanya banyak dari Bung Ronald ya. Betul. Tapi sebelum kita bertanya-tanya dengan Bung Ronald, apa yang mau kita lakukan nih? Kita punya berita. Betul. Kita punya berita yaitu tentang terdakwa korupsi suap. Nah, untuk ini makanya kenapa kita butuh Mas Lutfi, Bung Ronald supaya kita tahu nih kita harus bereaksi apa pada waktu kita menerima berita ini ataupun juga nonton berita ini. Oke. Gitu, ya. Oke, bagaimana kalau kita saksikan beritanya? Ya. Nah, 6 terdakwa korupsi suap terbesar, mayoritas anggota parpol. Waduh. Ya. Bisa dilihat ya di situ ya datanya ya. Betul. Memang ini orang-orang Wakadau semua ya. Wakadau. Betul. Nah, menurut kalau misalnya ngelihat berita kayak gini gitu ya, aku pengen tahu maksudnya dari Bung Ronald ataupun juga Mas Lutfi, kira-kira bagaimana sih? Karena kan ini berita-berita yang membuat rasa kepercayaan kita turun drastis kan. Dipengaruhi. Betul. Untuk orang-orang yang ada di situ. Kalau nggak ada di situ kan nggak terpengaruh mungkin ya. Betul ya. Tapi data-data seperti ini kan sifatnya objektif ya, kan cuma menyajikan ya. Kalau dia ada mengarahkan, tuh lihat tuh yang nomor 1 siapa tahu kan, nah itu baru itu. Dan matanya juga biasanya nggak kayak gitu juga. Tuh lihat tuh nggak gitu. Jadi gimana matanya? Memang sih caps lock semua biasanya. Tanda serunya merah gitu kan. Iya. Nah, kira-kira bagaimana sih kita melihat ataupun juga bereaksi terhadap berita-berita seperti ini sebenarnya? Siapa nih? Mas Lutfi apa? Dari Bung Ronald boleh. Oh, siap. Kalau dari Bawaslu memang kita harus realistis bahwa undang-undang itu memungkinkan mantan napi
untuk jadi caleg. Oh, oke. Tapi jedanya 5 tahun. Oh, ada jeda 5 tahun. Yes. Jeda 5 tahun. Kadang ada misinformasi. Oke. Nah, tapi kan perlu bijak memilih. Betul, setuju. Dan harus detail. Kemudian melihat track recordnya dan kemudian seperti apa, mungkin sudah bertobat, berbalik ke jalan yang benar. Itu bisa jadi loh. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena Bisa jadi. kalau orang jahat menjadi baik itu luar biasa. Betul. Yang bahaya itu jahat jadi baik jadi jahat. Oh iya, betul. Iya, iya. Nah, ini juga yang menjadi kadang-kadang miss di masyarakat, bahwa masyarakat itu kurang memahami ada itu. Betul. Iya. Tetapi yang disajikan Mas Lutfi dan teman-teman itu luar biasa. Ya. Jadi teman-teman ini membantu masyarakat yang mungkin nggak punya waktu, nggak kasih perhatian, atau nggak memiliki kemampuan untuk detail melihat peserta. Ya. Teman-teman ini sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan semuanya. Iya, membantu ya, mengumpulkannya ya. Oke, ini kita masih punya berita atau kita membaca komen-komen ya? Komen. Kita baca komen-komen dulu deh sebelum kita lanjutkan ya. Silakan, komen-komennya seperti apa? Ya. Dari nggak ada kan, masih diburemin. Ya. Drama para pemimpin parpol yang tersandera. Korupsi aja lu besar-besarkan. Rasain kayak kebo dicucuk hidung. Memalukan, menjijikan dan memuakan. Wah, ini waduh. Dia lagi ngomongin siapa sih? Dia lagi ngomongin tentang kalau dilihat dari bahasanya sih mungkin ini kalau nggak Sandra Olga, Sandra bukan beda ya itu nama orang itu ya. Iya. Sandera, ini Sandera. Iya, Sandera. Tersandera, betul. Dia lagi ngomongin hidupnya kayaknya. Betul ya? Iya. Tapi iya, lebih ke curhat. Nah, ya ini ada agak sedikit emosi kalau saya lihat ya, agak sedikit emosi dari bahasa yang dia pilih. Ada lagi mungkin komen-komen yang lebih kencang? Enggak, saya kalau misalnya sudah emosi seperti ini, ini ada lagi deh. Selama pemilu dan pilkada, lewat jalan parpol, pejabat yang terpilih akan selalu korupsi untuk balik modal dan setoran ke partai. Pakai tanda seru 3. Bahkan titiknya di atas. Enggak itu. Kebalik. Jadinya huruf I. Kenapa? Oke. Kita kan mesti ingat ya, kalau udah mulai punya ada emosi di dalam perkataannya, mungkin harus diterjemahkan dengan benar. Karena kita nggak mengerti. Ini maksudnya nih kan ngapain sih dan kemana gitu kan? Betul. Kita punya seorang pakar penterjemah ujaran kebencian. Cuman di demi konten punya pakar yang di bidang nggak penting. itu lumayan penting sekarang. Lumayan penting ya sekarang ya. Iya. Oke, kalau gitu kita panggil pakar ini. Pakar penterjemah ujaran kebencian, silahkan masuk. Waduh, Bung Sony Amo. Sabar. Banyak gaya sih, belum disuruh belum apa gitu. Saya tertarik dengan komen yang tadi, yang pertama. Oke, boleh kita lihat komentar yang pertama tadi bisa ditayangkan kembali. Hidung atau apa gitu. Sedikit kasar. Yang ini ya, yang ini. Saya coba untuk menjelaskan. Jadi seperti ini. Tahan. Jangan sekarang menjelaskannya, karena kita akan mendengarkan penjelasannya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetapi demi konten. Yes. Jangan demi konten, semua jadi cemen, tidak bisa diangkat. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI.
pisang, buah mendondong. Yang menang boleh dong sombong. Lihat. Mak Caleg si paling jos. Bakso, bikinkan bakso untuk semua orang sedesa. Hari ini adalah kemenangan Mak Caleg. Hidup Mak Caleg. Hidup Mak Caleg. Woi, yang bilang Mak Caleg menang itu siapa? Jangan sembarangan ya kamu ya, Coba, ini buktinya. Lihat. Alah, itu cuma berita hoax. Jangan dipercaya. Penghitungan suara juga belum. Kok sudah ada pengumumannya? Halo? Penyebar hoax bisa dipenjara loh. Ayo, pemilih cerdas, lawan hoax. Semua gara-gara kalian. Sabar Mak Calegku. Biar silaturahmi ndak putus, pinjem dulu 100. Kisah perjalanan hidup para sosok pejuang tangguh tentang perjuangan dan semangat kehidupan dari para tokoh berpengaruh di Indonesia. Waktu terjadi agresi pertama itu, ada perlawanan terus. Dia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sudah tak terbilang berapa banyak nyawa yang Jejak Langkah, setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya akan coba menerjemahkan komen yang cukup meresahkan. Dia berkata seperti ini. Drama para pemimpin yang tersandra korupsi lu besar-besarkan. Kok kayak kebok dicucuk. Memalukan, menjijikan dan Bisa baca nggak? Drama para pemimpin parpol yang tersandra korupsi aja lu besar-besarkan. Rasain kayak kebo dicucuk hidung, memalukan, menjijikan, dan memuakan. Itu. Dia mencoba menjelaskan sesuatu hal yang ungkapan dari isi hatinya. Hanya saja bahasanya kurang. Saya akan coba untuk memberikan dengan bahasa yang lebih baik. Oke. Artinya begini. Ya. Hai, binatang berkaki 4 yang sering membantu petani membajak sawah, diberikan aksesoris seperti itu. Bisa banget, boleh. Dia merasa sangat tidak enak hati karena berbuat sesuatu yang kurang baik dan melakukan hal yang tidak suka terlihat oleh orang lain. Karena mungkin itu kotor, keji, ya kurang lebih begitulah kira-kira terjemahannya. Udah, sebentar. Saya punya pantun. Intinya begini, ungkapan kekesalan terhadap seseorang pemimpin, pemimpin parpol. Jadi inilah yang diungkapkan, tapi mungkin bahasanya kurang bagus. Buah tomat, buah duku. Kalau kalian komen, yang sopan lah ya. Turunnya aja nggak sopan. Buah tomat, buah duku. Kalau kalian komen, yang sopan lah ya. Tunggu, bentar ya. Saya pergi dulu. Saya pengen selengkat gendang telinganya. Jangan. Seharusnya endingnya kudu gak dong. Iya, seperti buah tomat, buah duku. Kalau komen, tunggu, kalau nggak punya nggak usah di bridging. Kalau nggak punya nggak usah di bridging. Kalau komen buah duku.
Enggak, cuma sampai situ. Oke. Ternyata bukan pakar pantun ya. Cuma menghabiskan aja di duku. Oke. Saya punya pertanyaan kali ini mungkin bisa dijawab Pak Ronald atau dijawab Oho. Boleh. Namanya baru orangnya bolehan aja. Kamu rela. Ini bestie men. Oho. Oke. Ya. Pertanyaannya adalah yang akan disampaikan oleh Cak. Silakan Cak. Nggak, tapi benar. Maksudnya ini aku mau nanya, apa sih resiko jika kita itu nggak memahami rekam jejak partai politik sebelum memilih? Gitu? Resiko penting nggak? Yes. Oke, mungkin boleh aku jawab ya? Enggak. Oh enggak. Boleh. Jadi harus dijawab. Kalau misalkan apa sih resikonya kalau kita nggak tahu rekam jejak kandidat atau partai politik ya? Jadi teman-teman gampangnya, teman-teman sekarang polusi udara itu ya karena apa misalkan gitu. Jadi untuk bisa nge-solve kebijakan terkait polusi udara ya cari pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya betul. Misalkan kayak kebakaran gambut itu kan juga jadi polusi. Nah itu siapa sih kira-kira calon atau kandidat yang bisa menawarkan solusi tersebut? Nah kalau kita nggak tahu rekam jejaknya, dia nggak pernah menyelesaikan masalah tersebut, kita pilih, ya susah. Nanti kita tiap hari lari pakai masker. Iya. Gitu. Gampang juga gitu. dong. Iya betul. Jadi susah kan. Jadi itu sih gampangnya. Jadi ya sangat penting. Jadi kita harus tahu tuh bibit-bibit bobotnya ya. Benar, setuju. Jadi nggak cuma cantik ganteng atau warnanya aja, tapi sampai semuanya kita tahu. Bung Ronald mau nambahin? Iya, kayak milih pasangan hidup. Wah. Nah ini. Kan bibit bebet bobot. Jadi geng neti banyak nih kalau ngomongin pasangan hidup. Apa nggak di roasting tuh pasangan hidup? Kan harus di roasting. Ini seumur hidup. Pemimpin-pemimpin negara kita juga akan menjamin hidup kita dan keturunan kita, keberlangsungan negara. Betul. Maka kita jangan asal milih. Iya, karena kalau misalnya asal milih jadinya toxic relationship jadinya. Oh wow. Bisa. Atau di ghosting habis itu. Iya, betul. Benar juga. Nah, tadi menarik tuh etika kan nyinggung. Dalam demokrasi itu harus ada etika. Berdemokrasi. Benar. Dan itu yang harus kita bangun sama-sama. Iya. Nah, nggak bisa sembarang komen kayak netizen. Geng neti etikanya dijaga. Nggak boleh juga kita membuli partai. Iya. Karena partai itu instrumen untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan nantinya. Iya. Kita justru kayak Mas Lutfi ini memperkuat sebenarnya. Jadi maksud dari roastingan ini pedang bermata dua untuk mencerdaskan masyarakat, tapi juga untuk memperkuat partai. Kalau pandangan Bawaslu seperti itu. Betul, ya make sense. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya Bawaslu untuk membantu kita dalam menilai rekam jejak partai politik itu gimana? Nah, Bawaslu itu ada namanya program pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif. Yes. Jadi seluruh lapisan masyarakat itu diajak untuk berpartisipasi bersama dengan Bawaslu untuk melakukan pengawasan yang di dalamnya itu ada pencegahan, pengawasan dan penindakan. Jadi kalau untuk penindakan kan nggak bisa Bawaslu yang nindak, masyarakat melapor untuk kemudian Bawaslu menindak. Nah, kalau dalam konteks pencegahan ini luas lagi nih, bisa 10 episode kayaknya. Oh iya. Nah, yang aku singkat aja. Jadi kalau dalam konteks pencegahan itu di dalamnya bukan hanya untuk election saja. Tetapi Bawaslu juga bertanggung jawab dengan program yang sampai ke akar rumput, baik itu digital, berbasis digital dan konvensional. Itu kita mempersiapkan juga generasi penerus masa depan, pemegang estafet berdemokrasi di bangsa kita. Jadi ada edukasi pembekalan terhadap, dan tidak sampai di edukasi, value Bawaslu bawa. Itu penting tuh, value. Bawaslu bawa value. Oke. Keren ya. Mau gabung jadi anggota Bawaslu? Siap. Aman, Pak. Kita ngobrol, Pak. Kita ngobrol. Kerja yang benar lo. Siap. Kalau nggak benar, Bawaslu. Awas, pemakaian kata-katanya itu awas lu. Oh iya, beda ya. Aduh, nggak dapat lagi yang lucu yang mana. Maaf ya. Soalnya tagline kita itu bersama rakyat awasi pemilu. Kolaboratif. Iya, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Betul. Menuju kualitas demokrasi. Berarti kalau menjaga misalnya nih dalam hal menjaga nih lebih bagus memang atas nama rakyat kan, karena katanya tiap partai juga suruh orang-orangnya jaga gitu ya. Nah ini kita kadang-kadang kalau di lapangan susah tuh bedain mana yang rakyat, mana yang kalau untuk kepentingan politik menjaga untuk kepentingannya. Tapi kalau Bawaslu semua segmentasi Bawaslu bisa masuk.
Kami objek pengawasannya seluruh lapisan warga negara Republik Indonesia. ASN, TNI, Polri, masyarakat, pusat orang-orang di bisnis mungkin semuanya kita masuk. Kalau mau terlibat berarti itu ada pendaftarannya atau gimana? Iya, kita di Bawaslu tuh dari pusat sampai di tingkat TPS itu ada. Ada ya. Nah, nanti di dalam waktu dekat itu ada perekrutan pengawas TPS. Oh, bisa perekrutan pengawas TPS nih. Penting nih. Teman-teman bisa, dari jadi bisa nanti juga. dilihat di website Bawaslu, di media sosial kita ada pengumumannya. Mantap. Jadi kalau mau terlibat jangan anggota Bawaslu dulu, pengawas TPS lah minimal. Pengawas TPS. Belajar dari bawah. Nih, betul. Geng neti nih, pada terlibat dong ya. Jagain TPS nih. Atau mau jadi pemantau pemilu juga bisa. Oh. Daftar di Bawaslu. Tugasnya gimana tuh pemantau pemilu? Jadi kolaborasi sama Bawaslu, nanti disertifikasi. Lalu kemudian bisa melakukan pengawasan secara mandiri, tapi duit sendiri. Oh iya. Bagian kontribusinya. Siap. Oke. Sekarang kita pertanyaan buat siapa nih? Tadi Bung Ronald udah. Ya kan? Lutfi nih mungkin Lutfi. Ya, Lutfi. Nah, ini kira-kira langkah-langkah yang sebaiknya kita ambil untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang rekam jejak partai politik. Nah, di sebelum apalagi kan sebelum pemilu ini gitu. Kira-kira apa aja sih langkah-langkahnya? Oke, jadi untuk mengetahui rekam jejak itu yang pertama sebenarnya kita harus tahu dulu kita tuh punya concern terhadap isu apa gitu. Karena kalau kita nggak tahu kita mau memperjuangkan isu apa, ntar susah kita mau memilih partai politik yang gimana, mau milih calon legislatif yang gimana, capresnya siapa atau cawapres siapa, bingung. Jadi kita tahu dulu, makanya sebenarnya yang di website Pijak Pemilih itu flow-nya udah mengikuti, jadi teman-teman tinggal masuk, ikutin aja flow-nya. Jadi di situ ada kenali isu. Nah itu gunanya teman-teman biar tahu nih, aku ini punya concern terhadap isu apa ya, selama ini kayaknya biasa-biasa aja. Nah itu ada kuisnya. Kuisnya itu udah kita desain, jadi teman-teman tinggal jawab, nanti ketemu tuh. Teman-teman punya kepedulian terhadap lingkungan, atau hak sipil, atau apa. Nah nanti kemiskinan, betul, pendidikan, kesehatan, itu ada di situ semua. Berdasarkan kuis tadi. Setelah tahu isunya apa, baru kita geser ke fitur yang berikutnya, rekam jejak partai politik. Dari partai politik itu juga ada stance-nya juga. Misalkan partai A, dia mendukung nggak ya terhadap kebijakan pendidikan, misalkan. Oh, dia waktu di sidang DPR, sidang paripurna dia mendukung nih, kayak gitu. Oh, berarti kelihatan. Itu kita udah ngumpulin juga. Nah, terakhir kami lagi mengembangkan itu rekam jejak kandidat capres-cawapres. Nah, ini masih kami godok juga gitu. Seru sekali. Tepuk tangan dulu dong ini. Tapi yang penting itu tuh tadi, kita tahu dulu nih, kita keresahannya apa dan relate nggak dengan program yang lagi mau dilakukan gitu ya sama capres ataupun cawapres. Nah ini Gen Z ada keresahannya nggak sih nih? Banyak kayaknya. Ada. Keresahannya kuota mahal doang kayaknya nih. Tapi tadi ada pertanyaan-pertanyaan itu mungkin buat orang-orang yang belum tahu isunya juga ya. Betul, untuk yang belum tahu diarahkan isunya juga, Ca. Jadi ada kan orang, gue ternyata punya pemikiran yang cukup sosial nih, cukup humanis ya gitu ya. Benar. Tapi gue nggak tahu gue paling concern di mana. Nah, diarahkan apa pertanyaan gitu. Cuman saya memang masih dalam bahasa tubuh sih pertanyaannya. jadinya gimana dong? Agak sulit nih kita. Ya, apakah Anda sudah olahraga hari ini? Pertanyaannya jadinya kayak gitu. Enggak. Ini pasti mudah semuanya, tinggal ngikutin aja step-stepnya. Keren banget. Sebenarnya tuh banyak yang sudah disiapkan ya. Benar, udah banyak. Tinggal bagaimana kita mau aja sebenarnya. Nah, betul. Kita mau mencari tahu, kita terinspirasi untuk kita mencari tahu partai politiknya atau apa, terus capres-cawapresnya itu yang sesuai dengan apa menjadi keresahan kita ya. Benar. Jangan cuman mager doang, terus habis itu nggak ngapa-ngapain gitu kan. Betul. Seru sekali ya. Pokoknya mulai dari mau terlibat aja dulu ya, menggunakan hak demokrasinya. Lalu setelah itu hak saya harus bertanggung jawab nih. Kalau bertanggung jawab berarti mencari tahu siapa yang paling pantas. Tapi dimulai dari keresahannya. Kalau misalnya kita bingung, ya kita lihat dulu. Kalau dijembrengin nih, ya kalau bentar. Gimana? Jembreng. Bahasa tubuh ya. Jadi kalau itu begini ya. Kalau gue bilang, Cak, lo tau gak kalau gue itu maksudnya jembreng gini. Kita pasti punya kepedulian yang beda-beda dong. Kalau saya misalnya nasionalisme, kan ada Dangdut is the music of my country itu nasionalisme. Caca apa, Cak?
Kemudian pulsa. Kuota bener. Kuota. Sampai sekarang ini masih belum ada yang kuota 10.000 bisa untuk 1 bulan. Oh, menarik kan? Saya akan bikin kuota 30 giga untuk 1 bulan. Kampanye 10.000. Kampanye nih. Gimana? Kampanye guys. Lucu kan? Iya, lucu. Cocok kayaknya gue jadi capres nih. Capres daerah-daerah terpencil. Ya, mulai dari situ dulu. Kalau Bung Ronald keresahannya apa? Keresahan? Kita tidak, kalau Bawaslu kita tidak ingin terjadi pemecahan di masyarakat. Kami tidak ingin pemilu ini meninggalkan persoalan-persoalan lain yang berimbas kepada persoalan sosial ya, kehidupan sosial masyarakat. Karena praktis yang lalu 2019 dan pilkada-pilkada itu masalah itu bisa sampai ke meja makan. Iya betul. Artinya persoalan politik ini bisa sampai ke rumah. Betul. Bahkan beda pilihan antara ayah, ibu, anak atau paman itu berlanjut. Betul. Ini kan sangat kita sayangkan sama-sama. Maka itu kami Bawaslu sedang memaksimalkan berbagai macam iklan layanan masyarakat, konten yang bersifat edukasi, menanamkan nilai-nilai, tapi juga ada sosialisasi di situ. Dengan berbagai macam cara, termasuk juga kekinian, untuk menyentuh generasi Z, milenial, seperti itu. Oke, kalau begitu sekaligus aja mungkin Bung Ronald dan juga Mas Lutfi memberikan pesan nih buat pemirsa di rumah. Apa nih untuk menghadapi tahun politik ini? Iya, kami dari Bawaslu memberikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga sama-sama pemilu kita awasi bersama, dan kita bersama-sama mencegah agar kemudian pelanggaran-pelanggaran itu jangan terjadi. Kalau kita bisa mencegah pelanggaran, berarti kita bisa menjaga kualitas dari proses pemilu yang aman, damai, dan berkualitas. Mas Lutfi? Mas Lutfi, langsung dalam bentuk puisi. Waduh, jangan dong. Panjang nanti ya. Ya, kalau sebenarnya kalau dari saya gitu ya, mewakili teman-teman bijak pemilih, pada prinsipnya kami ada itu untuk menjawab keresahan teman-teman muda, pemilih muda, untuk mendapatkan informasi yang relevan gitu ya. Jadi kami selalu mendorong buat teman-teman pemilih pertama gitu ya, itu untuk selalu melihat rekam jejak dari partai politiknya dan juga kandidat. Jadi jangan sampai teman-teman itu hidupnya jadi susah karena salah milih. Dan 5 tahun loh itu, bayangin aja 5 tahun hidupnya susah. Jadi benar-benar dipakai hak suaranya, digunakan secara digunakan secara bijak gitu ya sebelum memilih. Jadi bijak pemilih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yes. Semuanya harus bijak memilih. Kita sebagai masyarakat yang punya hak pilih penuh di Pesta Demokrasi 2024 wajib banget untuk stalking tadi yang kita bilang ya. Kepoin PDKT dengan parpol dan kandidat yang akan memimpin kita. Jangan yang nggak jelas dan penuh teka-teki. Nah itu kayak lagu ini nih. Coba kita dengarkan. Thank you Mas Lutfi. Thank you Mas Lutfi.